AMM 2 dan 10 PKTJ 1. Betul? Iya, betul. Betul ya. Karena kan kelas 10 itu baru-baru gitu di juruskannya. Jadi kemarin kan sempat dibuat grup yang masih PKI. Itu kan ternyata tidak jadi ya, tidak jadi diubah lagi. Makanya Ibu belum pernah untuk Google Meet gitu. Karena kan muridnya belum pasti gitu. Nah, setelah pasti baru dibuatkan grup lagi, kemudian pembelajaran secara daring ya. Karena kemarin itu alhamdulillah di sini sudah ada perwakilan kelas dari masing-masing kelas, yaitu 10 AMM 2 dan 10 TKTJ 1 ya. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya yang sekarang tidak bisa bergabung dengan yang sudah bergabung gitu, karena kalau misalnya guru mengadakan pembelajaran secara daring, secara online, itu artinya ada yang harus disampaikan secara langsung ya, bukan secara langsung, tidak bisa dengan luring atau tidak bisa dengan hanya petunjuk di WhatsApp. Jadi silakan untuk ikuti, diusahakan untuk mengikuti, karena tidak setiap minggu kok, tidak setiap pembelajaran dengan menggunakan daring gitu. Jadi menyesuaikan kuota siswa juga, menyesuaikan juga materi juga gitu. Apakah materi ini bisa dilakukan secara luring ataukah harus daring? Biasanya kan kalau daring itu dia materi-materi awal ya, di baru misalnya itu kan tentu saja harus disampaikan gitu, pokok-pokok materinya. Terus dia nggak pintar bang. Sebelum masuk pada materi, Siapa? Karena ini kelas 10 ya, baru bertemu dengan Ibu. Jadi mungkin belum tahu secara teknis pembelajarannya. Makanya Ibu akan jelaskan dulu ini secara teknis. Jadi kalau dia Jadi walaupun ini pembelajarannya masih online, itu kan FM kan dari rumah, tapi Ibu usahakan untuk sama seperti di sekolah gitu, agar penerimaan pembelajarannya pun tidak ada yang berbeda gitu ya. Begitupun dengan kalian. Ibu kan suruh kemarin malam, salah satunya adalah menggunakan seragam, menyalakan kamera. Itu untuk apa sih? Padahal kan Bu dari rumah, nggak usah pakai seragam gitu. Ya bisa saja sih, tapi kan itu salah satu indikator melihat kesiapan gitu. Kalau misalnya yang sudah siap kan tentu saja jam 8 itu sudah menggunakan seragam, sudah siap, sudah ada depan kamera. Artinya dia sudah siap seperti di sekolah. Ya itu pun kan menggunakan baju kerja gitu, tidak menggunakan baju tidur. Masih bantah tidak ya. Jadi kesiapan belajar itu salah satunya adalah dilihat dari penampilannya gitu. Kalau sikapnya saja sudah siap, itu artinya sudah siap menerima pembelajaran ya. Nah itu salah satunya kemarin sudah disampaikan. Jadi pembelajaran itu ada dua, bisa secara luring seperti minggu yang lalu. Jadi kalau secara luring Ibu sampaikan tugasnya bisa hanya melalui WhatsApp saja di grup ya. Ibu sampaikan, misalnya tinggal dibuka, silakan dikerjakan halaman sekian. Ibu sudah share kan ibunya ya. Jadi kalian tinggal membuka, silakan share di paketnya yang pernah di share. Nah, begitupun kalau misalnya dari Ibu akan sampaikan biasanya di malam harinya. Kalau malaman ya. Kenapa di malam hari? Agar persiapan gitu, bahwa besok itu akan daring. Jadi yang biasanya mungkin bangun siang kan bisa bangun pagi gitu untuk melaksanakan daring kayak gitu ya. Jadi nanti diinformasikan sebelumnya gitu mau pembelajaran apa. Kecuali kalau luring biasanya di hari H ya. Seperti itu untuk praktik pembelajaran. Kemudian untuk buku, silakan siapkan satu buku tulis saja, buku catatan dan buku tugas sama di situ ya. Agar nanti kelihatan gitu sudah sampai mana pembelajarannya, dan nanti kelihatan mana yang sudah mengerjakan, mana yang tidak. Nanti kalau ketika tatap muka misalnya kan mudah-mudahan jadi nanti tinggal meneruskan di sini tugas seperti yang sudah ini kotak, ini dompet. Kemarin itu bisa melalui email, bukan bisa melalui email ya, memang harus melalui Apa email. apaan sih? Kalau tidak melalui email, kalau melalui WhatsApp itu biasanya akan email itu silakan kalian kumpulkan ke email. Untuk tenggang waktunya sampai dengan hari Sabtu ya. Lumayan lama kan, ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
setelah sekarang diberikan tugas terus siang nanti ngirim ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Nanti keterampilannya besar, artinya dia kan rajin ya. Tapi ya ibu tolerir untuk pengerjaan sampai dengan hari Sabtu ya, karena tapi jangan lebih dari hari Sabtu. Karena kalau lebih dari hari Sabtu nanti tidak akan terperiksa gitu, karena ibu suka merekap nilainya itu di hari Minggu ya. Jadi sayang nanti sudah mengerjakan tapi tidak ternilai ya. Jadi jangan lebih dari hari Sabtu. Kemudian suka banyak yang WA katanya emailnya tidak bisa, gangguan atau dalam antrian seperti itu. Boleh konfirmasi dulu, kalau misalnya tetap seperti itu boleh melalui WhatsApp gitu, tapi konfirmasi dulu gitu ya. Itu kayaknya inboxnya penuh sih, nanti dihapusin ya. Tapi harus konfirmasi dulu, jangan langsung ngirim ke WhatsApp gitu ya, karena WhatsApp kan banyak, takutnya tidak itu. Terus apa lagi ya? Ada lagi yang menanyakan untuk teknis pembelajaran dulu sebelum masuk pada materi? Kalau ada tugas silahkan dikerjakan ya. Karena kan tidak banyak lah, insya Allah memang setiap pertemuan itu pasti menugaskan, tapi tidak banyak gitu. Untuk apa selalu ditugaskan Bu tiap minggu misalnya? Sebagai refleksi gitu, untuk menilai juga apakah di pertemuan ini siswa sudah mengerti atau tidak. Nah, nanti kan terlihat di tugasnya gitu ya. Nah, jadi itu sebagai refleksi, sebagai bahan penilaian juga gitu ya. Akan dikerjakan karena itu memang betul-betul dinilai. Jadi tidak hanya formalitas, kalian jangan beranggapan enggak pusing meren juga misalnya email banyak atau ini kan online jadi tidak ya, itu mengerjakan, silakan kalian saja. Online tetap sama penilaian. Silakan, ini kenapa tidak dinyalakan, yang belum dinyalakan? Ada lagi yang ditanyakan untuk teknis pembelajaran dulu? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, jelas. Kalau sudah jelas, sekarang kita masuk pada materi tugasan. Lalu kan ibu sudah menugaskan kalian untuk mencatat materi bab 1. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Ya, sudah dicatat. Nah, jadi sekarang silahkan bisa buka buku catatannya, materi yang kalian tulis minggu lalu, atau bisa melihat layar saja. Ibu akan share screen ya. Sudah ada? Dari internet. Nah, jadi ini adalah buku paket yang akan kita pakai selama 1 tahun ini, selama kelas 10 ya. Jadi silakan simpan karena ini sebagai buku pegangan kalian. Kalau belajar di sekolah pun buku yang digunakan adalah sama yang ini. Tapi bedanya kalau di sekolah biasanya kan pinjam ke perpustakaan ya. Jadi setiap kelas itu kalau ada pelajaran pinjam ke perpustakaan, jumlah dengan siswanya 36 bisa diberikan satu-satu. Berikan lagi setelah pembelajaran selesai. Karena sekarang berbuku online, jadi bukunya pun elektronik. Tidak apa-apa ya, karena asalkan sama kok bukunya. Nah, jadi di kelas 10 ini kita akan mempelajari 8 bab. Yang pertama adalah bab 1, menyusun teks laporan hasil observasi yang sudah kalian minggu lalu tulis itu ya. Kemudian nanti di bab 2 ada mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Bab 3 menyampaikan ide melalui anekdot. Bab 4 melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Dan bab 5 ada membuat kesepakatan melalui negosiasi. Itu ada 4 bab ya.
belajar dari biografi, dan terakhir ada mendalami puisi. Ya. Nah, jadi itu 8 materi yang akan kita pelajari selama di kelas 10 ini. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik, mudah-mudahan bisa diterima juga dengan baik, walaupun pembelajaran masih daring gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai mengurangi esensi pembelajaran kita gitu, walaupun dilaksanakan secara daring, tapi mudah-mudahan ibu maksimalkan untuk pembelajaran seperti di kelas. Begitupun dengan kalian, harus siap menerima pembelajaran. Ya. Itu contoh lagi ya. Ya, yang akan dijelaskan hari ini adalah menyusun laporan hasil observasi. Sebelum dijelaskan, sebelumnya apakah sudah ada yang pernah belajar mengenai teks laporan sebelumnya? Sudah Bu waktu SMP. Sudah Bu waktu SMP. Sudah ya, bagus. Berarti kan sudah ada gambaran gitu, tidak terlalu asing dengan teks laporan. Jadi teks laporan itu bisa banyak gitu, banyak digunakannya, banyak kegunaannya. Karena kan namanya teks laporan, artinya melaporkan sesuatu hal. Nah, suatu hal itu apa sih? Suatu hal itu biasanya yang berdasarkan hasil observasi, pengamatan, hasil kunjungan. Jadi bisa macam-macam ya. Bisa itu misalnya tentang suatu tempat, tentang suatu objek, seperti itu yang diamati. Contohnya, Kamu pasti pernah mendapat tugas membuat teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Menyusun teks laporan hasil observasi, kamu harus menentukan objek yang akan kamu observasi. Menyusun jadwal observasi, melakukan observasi, dicatat data dan hasil observasi. Setelah itu baru kamu dapat menyusunnya ke dalam sebuah teks. Ya. Jadi kita harus tentukan dulu nih sebelum menyusun sebuah teks hasil laporan hasil observasi, kita tentukan nih kita akan membuat teks laporan mengenai apa. Misalnya mengenai sekolah nih, mengenai SMK 2. Kalian misalnya belum pernah kan misalnya datang ke sekolah atau pernah ya ketika PDD. Kalian harus datang tentunya, tidak hanya bisa membuat teks laporan tidak hanya bisa melalui internet, kurang akurat gitu. Jadi kalian harus datang SMK 2, mengamati dari mulai keadaannya, situasinya, jumlah kelasnya, jumlah gurunya, jumlah siswanya, seperti itu. Bisa juga bertanya kepada tugasnya misalnya, agar informasi yang didapatkan itu lebih akurat. Karena kan teks laporan ini sifatnya adalah faktual, ya artinya harus sesuai dengan kenyataan, bukan hasil karangan, bukan fiksi. Ini dijelaskan dulu yang poin A ya, menginterpretasi laporan hasil observasi. Sebuah laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk teks tertulis maupun teks lisan. Kamu sering melakukan observasi atau pengamatan, tapi belum memahami cara menyusun teks laporannya dengan baik. Untuk itu, kamu perlu memperhatikan penyusunan laporan hasil observasi yang kamu dengar atau kamu baca dari media televisi, koran, majalah, atau internet. Nah, itu sebagai bahan referensi, bahan datanya gitu ya. Bisa didukung melalui media televisi, koran, majalah, internet, browsing. Yang akan lebih baik, laporan hasil observasi itu kan namanya juga hasil observasi, artinya observasi itu adalah pengamatan, kunjungan secara langsung. Nah, jadi apa sih pengertiannya tadi? Pengertian dari teks laporan hasil observasi apa? Dapat diartikan sebagai apa? Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi penjabaran umum mengenai suatu hal secara detail gitu ya. Mengenai suatu hal secara umum, secara detail dan secara artinya menyeluruh, itu yang tadi Ibu sebutkan. Jadi tidak hanya satu hal yang disampaikan, tidak hanya satu hal yang dilaporkan biasanya, tapi semua hal, seluruh yang kita amati. Kalau tadi di sekolah, dari mulai jumlah kelasnya, jumlah siswanya, jumlah guru, itu kan data. Kemudian suasananya bagaimana, apakah misalnya bersih, adem gitu, atau panas, seperti itu ya, dan sebagainya. Pokoknya semuanya dilaporkan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, di sini ada contoh teks laporan ya, Wayang. Selanjutnya, kalian sudah
kan suruh itu topik-topiknya saja gitu. Mana ya struktur sebentar ya. Nah, ini pernyataan umum. Tapi ada yang dikelompokkan ya agar lebih mudah. Bahasa aja ya. Banyak sih ini bab 1 itu subbabnya tadi aja ya. Ke bawah. Nah, ini melengkapi teks laporan hasil observasi ya. Atau strukturnya itu yang akan dijelaskan. Sebuah teks laporan hasil observasi harus memiliki minimal terdiri atas pernyataan umum atau tentang hal atau objek yang dilaporkan, deskripsi bagian-bagian dari objek yang dilaporkan, dan penjelasan atau deskripsi manfaat dari objek tersebut. Ketika membaca sebuah teks laporan hasil observasi, kamu mungkin saja menemukan bagian-bagian informasi yang tidak lengkap. Kamu dapat mengetahuinya dengan cara menganalisis strukturnya. Nah, jadi kesimpulannya, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 bagian ya. Yang pertama tadi ada pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Deskripsi bagian itu bisa lebih dari 1 ya. Jadi kan ya kalau di jadi bisa pernyataan umum biasanya itu pernyataan umum itu terdapat di bagian atas. Ini juga bagian pertama seperti pengantarnya narasi pertamanya itu pernyataan umum. Kemudian diikuti oleh deskripsi bagian artinya bisa lebih dari 1. Yang tadi itu misalnya pernyataan sekolahnya dulu dijelaskan dulu. SMK 2 Bandung adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jalan Ciliwung bla bla misalnya. Itu kan pernyataan secara umum ya, objek yang dilaporkan. Nah, baru setelah itu masuk pada deskripsi bagian-bagian. Tadi bisa tentang jumlah siswa, jumlah guru. Itu kan berada di paragraf-paragraf yang berbeda ya tentunya. Nah, itu yang dimaksud ya deskripsi bagian-bagian, artinya bisa lebih dari 1. Memang harus lebih dari 1. Semakin banyak deskripsi bagian yang disampaikan, artinya teks laporan itu semakin lengkap, semakin bagus ya. Ya, seperti itu. Kemudian baru terakhir itu ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini adalah bagian yang menggambarkan manfaat dari objek yang disampaikan gitu. Misalnya SMK 2 ini manfaatnya untuk masyarakat adalah sebagai sarana belajar, mengajar, dan sebagainya ya. Nah, itu kan ibu contohkan adalah tempat. Apakah selalu harus tempat? Tidak ya, bisa suatu objek. Misalnya kalian pengamatan ke kebun binatang misalnya. Pengamatan ke kebun binatang. Kemudian objek yang akan kalian buat laporan adalah salah satu hewannya, misalnya harimau ya. Nah, maka ya harus disampaikan tentang si harimau itu secara lengkap, secara menyeluruh ya. Seperti pengertian dari teks laporan itu sendiri. Misalnya disampaikan dulu nih pernyataan umum.
pernyataan umum adalah kan hal yang umum gitu. Belum masuk pada harimau makan apa, harimau bagaimana kulitnya, bagaimana tubuhnya, kalian sampaikan dulu pernyataan umumnya. Jadi hal yang informasi umumnya, misal harimau adalah binatang yang tergolong dalam binatang karnivora misalnya, karena merupakan binatang pemakan daging. Itu kan informasi umum ya dari harimau. Atau harimau adalah jenis binatang dengan nama latin apa, lalu masuk pada deskripsi bagian misalnya penjelasan tentang deskripsi umumnya. Misalnya harimau memiliki tubuh dengan corak oranye berwarna kuning dan hitam. Harimau memiliki berat tajam atau tinggi, tentang deskripsi tubuh. Kemudian deskripsi bagian berikutnya, misalnya harimau adalah binatang pemakan apa, yang tergolong karnivora. Kemudian deskripsi bagian berikutnya tentang habitat harimau, tinggal di mana, kemudian populasi harimau dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita mengenal perbedaan dari tiga struktur itu, karena masing-masing struktur memiliki ciri khas gitu ya. Apa sih yang membedakan pernyataan umum, apa yang membedakan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek yang akan dikaji, pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, itu kan seperti yang tadi dijelaskan. Jadi, ciri dari pernyataan umum itu biasanya ditandai dengan adanya kalimat definisi. Ada yang tahu apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi itu adalah kalimat yang mengandung, biasanya kalimat yang mengandung kata adalah, merupakan, yaitu, ya, karena tadi kan biasanya harimau adalah bla harimau yaitu bla SMK2 ialah sekolah ya. Jadi biasanya informasi umum gitu di awal gitu. Nah, kalau deskripsi manfaat itu adalah bagian detailnya. Tadi yang Ibu sudah jelaskan ya, sudah jelas. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan dalam klasifikasian. Perhatikan paragraf-paragraf yang merupakan deskripsi bagian secara berurutan membahas wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang supet, dan wayang tekar. Nah, deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi biasanya diakhiri dengan deskripsi manfaat. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada teks wayang, deskripsi manfaat dinyatakan pada paragraf terakhir sebagai berikut. Ya, setiap objek yang diamati itu pasti memiliki manfaat atau fungsi untuk kehidupan. Ya, seperti tadi kan harimau itu manfaatnya harimau untuk apa? Ada manfaatnya, itu kan harimau biasanya sering dijadikan dalam tokoh-tokoh apa ya? Sering jadikan logo gitu. Logo yang terkenal kan di kota kita harimau itu apa? Persib ya. Jadi mengapa harimau? Kemudian banyak juga logo-logo yang apa ya? Apa itu logonya harimau? Itu kenapa? Karena harimau itu dinilai sebagai binatang yang berani, yang kuat. Makanya suka dijadikan sebagai logo gitu, logo suatu hal yang memiliki kekuatan kuat ya. Kemudian juga kan dalam tokoh-tokoh bisa, itu kan manfaat, bisa jadi manfaat harimau. Nah, kita lihat contohnya di sini yang membedakan.
sebagai pengklasifikasiannya. Mana yang termasuk pernyataan umum adalah yang di atasnya ini. Wayang adalah seni pertunjukan. Kan ada kata adalah, ya. Jadi pernyataan umum salah satunya adalah adanya kata definisi di sini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu pernyataan umum. Orang ini masih ngebahas ini belum ada pertanyaan. Bagian penjelasan tentang wayang. Wayang dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, masuk ke dalam jenisnya, ke dalam asal daerahnya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Ya, berarti kita tahu ini merupakan teks laporan hasil observasi tentang wayang. Jadi yang diamatinya objeknya adalah wayang. Ini ada contoh teks laporan sampah. Itu untuk struktur. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke ya. Karena setiap teks itu memiliki ciri khas atau karakteristik bahasa yang berbeda-beda gitu setiap teks. Nanti kan kita akan mempelajari beberapa jenis teks ya di sini. Yang pertama ada teks laporan. Teks laporan di sini biasanya memiliki karakteristik teks atau ciri kebahasaan. Di antaranya yang pertama, pada teks laporan biasanya menggunakan kata serta frasa verba dan nomina. Artinya biasanya banyak terdapat kata dan frasa verba dan nomina. Apa itu verba dan nomina? Ada yang tahu? Verba itu adalah kata kerja dan nomina itu adalah kata benda. Ya, jadi banyak terdapat kata kerja dan kata benda. Contoh di sini pada teks tadi ya. Ini kata yang termasuk frasa kata dulu ya, dijelaskan kata. Nomina atau kata benda itu kan wayang. Kemudian UNESCO itu termasuk kata benda. Kemudian untuk kata kerja, contoh ada kata adalah, kata menetapkan, kata disesuaikan, dibuat, berarti, merupakan, mengembangkan. Nah itu kan kata kerja ya pada teks wayang yang tadi. Nah sekarang frasa, apa Bu yang dimaksud frasa? Frasa itu pengertiannya adalah satu atau dua kata atau lebih yang menduduki satu artinya. Jadi mau dua kata atau katanya banyak Kan kameranya mati. Kamu nyala nggak? misalnya dia sebagai subjek, sebagai objek, sebagai predikat. Nyala tapi nggak ada Tidak harus kertas. satu kata, misalnya seperti Lanjut tunjukkan mukamu. Itu siswa, muka saya siswi, bu SMK, dempeng. dua Jangan bu. itu kan satu ya fungsinya, yaitu Lanjut sebagai kamu subjek. Maksud dengan Kamu beneran nyalain kamera? bedanya Tapi dengan bohong. kata ibu Si bang. juga sama subjek. Nyalain. Beda kan? Jangan, Kalau itu Bu. kan satu kata. Kalau tadi siswa, siswi, SMK, Udah bang aja nggak nyalain banyak lihat kata nih. siswa, siswi, SMK. Biarin. Bukan kata, tapi sama. Dia memiliki fungsi yang sama, yaitu Tapi sebagai kamu pengen nyalain. dengan frasa. Kalau tadi ibu itu adalah kata, kalau siswa, siswi, SMK lebih beban itu adalah frasa. Ya, ngerti ya bedanya antara kata dan frasa. Itu. Nah ini contohnya frasa pada teks wayang. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua ada sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Ketiga, sebuah warisan karya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah dan sebagainya. Jadi dalam teks laporan itu akan banyak terdapat kata serta frasa verba dan nomina. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua adalah adanya afiksasi. Pada teks laporan itu akan terdapat banyak afiksasi. Afiksasi itu ada yang tahu apa? Yang semuanya pasti pernah belajar SMP. Ini istilah. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan, ya. Jadi proses penambahan imbuhan ke dalam kata dasar. Afiksasi.
Jadi yang asalnya kata dasar ditambahkan imbuhan bisa menjadi kata kerja. Ya, bisa menjadi kata benda. Karena kan imbuhan itu pada dasarnya adalah bisa merubah makna. Bisa merubah makna adalah jenis kata. Jadi dari yang misalnya, contohnya makan. Itu kan makan sebagai apa makan gitu ya. Dasarnya makan. Kemudian ditambahkan kata imbuhan awalan jadi memakan. Itu kan jadi kata kerja. Kalau ditambahkan akhiran a, jadi makanan. Itu berubah jadi kata benda. Itu yang disebut dengan afiksasi. Adanya penambahan imbuhan. Contohnya di sini pada teks wayang. Ada kata disebut, ada kata melakukan. Coba kalau kalian tidak percaya nanti nanti kalian baca lagi ya teks wayang, apakah betul ada kata-kata itu. Jangan masuk. Ini ya, ada kata disebut afiksasi. Ini sudah melalui proses afiksasi ya, ini yang di tabel. Disebut, menakutkan, Mengusir, mengusir, berasal, bisa, kita demikian. Nah, itu disebut, itu kan dari kata dasar menakutkan, kemampuan, mampu. Yang kedua, adanya afiksasi. Kemudian yang ketiga, apa nih rame? Gara-gara Kalau tidak mendengarkan pelajaran yang sedang disampaikan di mutu ya. Jadi kalau tanya gitu baru dijawab. Yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga teks laporan adalah adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Itu saja ya, pasti ada gitu kan karena tadi yang sudah disebutkan di pernyataan itu pasti ada kalimat definisi. Kalimat definisi itu kalimat definisi adalah kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan observasi judul wayang adalah sebagai berikut nih. Wayang adalah seni pertunjukan. Wayang golek adalah wayang wong adalah adanya kata adalah. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang apa? Tidak ingat? Yang berisi penggambaran, yang menggambarkan sesuatu hal secara atau objek secara detail. Seperti di sini contoh, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai dengan kaidah bulasan yang wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Kan gambaran ya detail sekali gitu, dari mulai pewarnaan, dari mulai diberi tangkai, dijelaskan secara lengkap, secara detail. Itu yang disebut dengan deskripsi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, adanya kalimat simpleks dan kompleks. Ini nanti sebetulnya kaidah kebahasan ini Ibu akan jelaskan di selanjutnya, jadi diperdalam gitu ya, kalau ini hanya sekilas-sekilas. Keempat, adanya kalimat simpleks dan kompleks. Ada yang tahu perbedaan kalimat simpleks dan kompleks? Baru dengar? Mungkin baru dengar ya, padahal ini Ibu yakin kalian sudah belajar, tapi namanya saja yang beda. Kalimat simpleks itu adalah kalimat kalimat kompleks itu adalah kalimat majemuk. Iya, Saja itu hanya beda namanya ya. Jadi kalau kalimat tunggal itu biasanya memiliki satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek, predikat. Jadi satu tunggal gitu artinya si fungsi kalimatnya itu. Jadi hanya memiliki satu subjek, satu predikat, satu keterangan, atau satu subjek, satu pelengkap, satu keterangan. Jadi tidak ada yang double. Kalau yang meeting masih ntar kalau yang mau join lagi jadi kalau anda kan berkah kan berarti halaman biasa kan. Wayang tersebut berbentuk meeting tipis seperti kita wayang buka kulit. lagi Kalau live meeting ya berarti udah kamu keluar dari Zoom-nya. sebagai objek, Nggak seperti bisa. wayang kulit sebagai keterangan. Nah, itu kan hanya satu ya, masing-masing fungsi hanya memiliki satu subjek satu, predikat satu, objek satu, keterangan satu. Nah, sedangkan untuk kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat
ada kalimat maju dan suara dan Biar kalimat ribut gini kompleks aja. bertingkat. Kalimat kompleks ini bedanya dengan kalimat simpleks, yaitu Tuh. dia memiliki dua gitu. Jadi ada yang double si kalimatnya itu. Misalnya si subjeknya ada dua, atau si objeknya ada dua, atau pelengkapnya ada dua. Tidak harus semuanya ada dua, tapi pasti di dalam fungsinya itu ada yang double. Kalau tadi kan hanya satu-satu ya, SPOK-nya, kalau di sini pasti ada yang double. Contoh yang Bang, itu HP-nya bisa melayang. kelawar aktif malam hari, tapi tidur pada siang hari. Kelawar subjek aktif predikat pada malam hari keterangan, tetapi tidur predikat pada siang hari keterangan. Di sini terlihat ya mana yang ada dua, Nggak ada predikat apa-apa. dan keterangan. Ya, jadi P-nya ada dua, K-nya ada dua. Mau barang Kemudian mau ini. ciri Siap. berikutnya kalimat kompleks ini dia pasti biasanya terdapat konjungsi. Barang telat. Karena kan namanya juga kalimat maju, artinya Siap, kalimat siap. maju ada dua, pasti ada kata yang Nempel di botak. Ajak Tristan ke sini ya, kamu tempelin ke kepalanya. Tris. Setelah konjungsi pasti muncul lagi fungsi kalimat yang pertama. Ada lagi P, ada lagi K, ya. Seperti ya untuk kalimat simpleks kompleks. Karena saya belum punya uang Yang jajan aja. keempat, kalimat ciri kebahasan yang keempat. Kayak ini palu sidang. Terlalu banyak. Jadi tadi ada pengertiannya, teks laporan, kemudian ada strukturnya, tadi ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deskripsi manfaat, yang ketiga deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Kemudian yang selanjutnya ada ciri kebahasaan, ya kebahasaan tadi jelaskan ada 4. Pertama banyak menggunakan kata dan frasa nominal dan verba. Yang kedua adanya afiksasi Belum. proses pengukuhan. Yang ketiga adanya kalimat Mau apa? definisi dan deskripsi, dan yang terakhir adanya kalimat simpleks dan kompleks. Sampai ini mengerti? Bersiku. Ada yang ditanyakan? Silakan ya, kalau mau bertanya silakan. Kan di kelas itu sering banyak yang nanya. Jadi sekarang juga ketika itu buka sesi tanya jawab, silakan ditanyakan yang betul-betul tidak mengerti. Jadi jangan malu WA. Kalau WA kan tidak selalu langsung balas ya. Karena yang masuk itu WA tidak satu loh kalau tempat pembelajaran itu pasti ngapri gitu. Padahal tadi perasaan sudah dijelaskan itu, tapi masih bertanya di WA. Kenapa nggak tadi? Makanya sekarang silakan. Ketika ibu persilakan untuk bertanya, silakan. Nggak apa-apa kok. Sambil ibu nyari buat tugas. Kan? Kalau kemarin belum diberi tugas ya, baru disuruh mencatat ya. Kenapa? Masih pakai HP, dipakai laptop biar kelihatan mana yang. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Sudah jelas ya, berarti sudah jelas. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau sudah jelas, tugasnya akan berikan tugas berarti ya, karena sudah jelas ya. Tugasnya kalian silakan lakukan pengamatan, lakukan observasi di sekitar tempat tinggal kalian saja. Biar sama ya, ibu batasi saja pengamatannya agar tidak berbeda gitu. Silakan amati binatang saja. Kalau tadi kan harus ke kebun binatang nih, kalau ini kan tidak mungkin. Berarti silakan amati binatang yang ada di sekitar kalian. Biasanya kalau di sekitar rumah kan ya apalah binatang, pasti kucing, ayam kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa, silakan yang ada aja. Atau yang kalian ketahui juga boleh.
misalnya tidak ada nih di sekitar rumah, misalnya sapi, tapi kalian tahu tentang sapi, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah pernah melihat, sudah tahu informasinya gitu di binatang tersebut. Jadi silakan buat teks laporan hasil observasi mengenai satu binatang, seekor binatang yang ada di sekitar kalian, ya, atau yang kalian ketahui. Buat dengan struktur yang benar, artinya tadi harus ada ketiga struktur itu. Kemudian dengan kaidah kebahasaan yang benar juga, yang tadi sudah itu disampaikan, ya. Mengerti tugasnya? Ngerti Bu. Ya, sekalian dilabeli ya, sekalian seperti tadi. Jadi mana yang termasuk pernyataan umum, boleh pakai tanda saja, misalnya pakai kurawang, panah, ini pernyataan umum, misalnya bagian atas. Mana yang termasuk deskripsi bagian, mana yang termasuk deskripsi manfaat, ya. Jadi strukturnya, kalian analisis strukturnya dan ciri kaidah kebahasaan. Tandai sajalah, atau boleh ditulis ulang kalau misalnya dapat tugas coret, kayak tadi di tabel. Mana yang termasuk kata nomina, mana yang termasuk verba, mana yang termasuk frasa, gitu ya. Mengerti tugasnya? Oke Bu. Ya. Nanti setelah beres seperti biasa, kalian ke email ibu paling lambat hari Sabtu. Kalau sudah mengerti, mencoba mau cek dulu grup ya, bentar. Ada yang bertanya. Oke, 50. Yang mau bertanya. Yang mungkin sama ibu, aku tuh nggak paham kenapa ini tiba-tiba jadi Tabrakan jadwalnya dengan informatika. Memang siapa yang jadwal informatika hari ini? Ini jam 9, kayak lebih. ada yang jawabannya sama tadi 50. Ada yang ya, atau TKJ atau TKDJ. Informatika bapaknya rapat. Ya, hari Selasa di jam pertama itu kan pembelajaran ibu di jadwal lihatnya bahasa Indonesia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita main Atau informatika. Nanti coba ibu lihat lagi jadwalnya. Nggak jadi informatika katanya bahasa Indonesia dulu. Iya, memang pembelajaran ibu jam pertama itu pembelajaran ibu 1 jam mungkinnya sampai jam 9, ini lebih 10 menit lah karena tadi kan mulainya juga ini. Hari Selasa jam 8 itu jam pertama itu pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi tidak mungkin ada yang bentrok. Nanti pasti gurunya nanti ke info Anda Mas. Ya, kalau sudah jelas masih ada pembelajaran lagi. Silakan nanti dikerjakan, sudah dikirim. Kalau sudah jelas, ya sudah, alhamdulillah ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya semuanya bisa bergabung seluruhnya siswanya agar mengerti ya. Kalau misalnya kan mengikuti pasti mengerti. Untuk yang tidak bergabung, tolong disampaikan tugas hari ini. Jadi harus tetap mengerjakan walaupun tidak bergabung Google Meet-nya, tapi tetap masuk. Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan agar tetap bisa menjalankan aktivitas dan pembelajaran ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.